Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatus Salihah dengan NIM 1120128 dari kelas Hukum Keluarga Islam D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang fikih jinayah. Di antaranya yaitu hudud, kemudian kisos dan diyat, dan juga reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu hudud. Hudud sendiri merupakan bentuk jamak dari kata had yang memiliki arti sesuatu yang memisahkan di antara dua benda. Had ini menurut bahasa memiliki makna al-man'u atau cegahan. Menurut syarat, hudud sendiri yaitu hukuman kejahatan bagi pelaku kejahatan yang ditetapkan menurut syarat untuk membuat seseorang ini tidak terjerumus lagi pada kejahatan yang sama, dan juga membuat hapusnya suatu dosa pada pelaku kejahatan tersebut. Macam-macam hudud sendiri, macam-macam jarimah hudud, diantaranya yaitu jarimah zina, kemudian jarimah qadhaf atau orang yang menuduh orang lain berzina, kemudian jarimah syirqah atau jarimah pencurian, kemudian jarimah syirbah atau minum-minuman haram, kemudian murtad, dan juga jarimah bagi orang yang memberontak. Ciri-ciri hudud sendiri yaitu yang pertama, hukumannya ini terbatas dan tidak ada batasan minimal. Kemudian hukuman ini merupakan hak Allah semata-mata. Selanjutnya yaitu kisos. Kisos sendiri merupakan kesepadanan atau keseimbangan. Kisos merupakan memberikan balasan yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan. Dalam dasar hukum kisos ini didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 dan juga Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Di antara macam-macam kisos, yang pertama yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, dan juga pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan disengaja ini merupakan pembunuhan yang sudah direncanakan oleh pelaku kejahatan, di mana pelaku kejahatan ini menginginkan bahwa korbannya ini meninggal dunia atau mati. Sedangkan pembunuhan semi sengaja ini, pelaku kejahatan berniat melakukan kejahatan namun tidak ada niat sampai membunuh korban tersebut. Yang ketiga yaitu pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan tidak disengaja ini merupakan pembunuhan tanpa adanya niat dan juga kesengajaan, tidak direncanakan. Contohnya seperti kecelakaan yang terjadi dan juga lain sebagainya. Kemudian diyat. Diyat sendiri merupakan harta yang dikeluarkan oleh pihak pelaku kejahatan sebagai akibat dari kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagai ungkapan ganti rugi kepada korban kejahatan tersebut. Jenis-jenis diyat sendiri menurut Imam Ibnu Hambali dan juga Imam Ibnu Hasan ada 6 jenis diyat, diantaranya yaitu diyat unta, diyat emas, perak, sapi, kambing, dan juga pakaian. Diyat ini ada yang ringan, ada yang berat. Diyat ringan ini dibebankan kepada pelaku pembunuhan tidak disengaja.
Dan untuk pelaku pembunuhan disengaja dan semi sengaja ini dibebankan diat yang berat. Bagi pelaku kejahatan disengaja ini diwajibkan adanya diat, dikarenakan harga diri korban pembunuhan ini lebih rendah daripada pembunuh. Sebab timbulnya diat ada 3. Yang pertama yaitu karena adanya pengampunan dari kisos dan juga dari korban maupun wali korban. Kedua yaitu karena pelaku kejahatan ini lari dan tidak tanggung jawab, namun pelakunya ini sudah ditemukan, maka diatnya ini diserahkan kepada ahli waris pembunuh. Yang ketiga yaitu karena sukarnya melakukan kisos, maka kisosnya ini digantikan dengan diat. Selanjutnya yaitu reformasi dan juga positifikasi hukum Islam di Indonesia. Agama dan negara ini mempunyai hubungan yang kuat dan kokoh, terutama dalam melahirkan suatu hukum positif dan juga proses politik hukum sebagai fungsi kontrol dan perubahan. Relasi agama dan negara ini merupakan relasi fungsional dan struktural, simbiosis mutualisme dalam konteks pembangunan sistem hukum dan politik hukum nasional. Argumentasinya ini setiap agama mempunyai hak yang sama untuk diberdayakan dalam bingkai demokrasi Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memfungsikan pemerintah ini sebagai regulator dalam mengatur relasi fungsional antar negara dan agama. Nah, sistem hukum dan pembangunan hukum serta politik hukum nasional Indonesia era reformasi ini menunjukkan perubahan besar terhadap eksistensi hukum Islam. Perubahan tersebut ini dapat dilihat dari orientasinya yang sebelumnya pada masa Orde Baru ini menekankan pada aspek ekonomi yang sangat rentan korupsi, otoriter, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, sistem dan pembangunan hukum serta politik hukum era reformasi juga masih menunjukkan adanya rekayasa ilmiah politik hukum Belanda yang berpengaruh sehingga sekarang ini yang mengakibatkan sistem hukum Indonesia belum sesuai kesadaran hukum yang sesungguhnya. Dikotomi antara ilmu hukum Indonesia dengan ilmu hukum Islam Indonesia ini merupakan pemicu putarnya kesadaran hukum nasional yang berpengaruh dalam upaya pembangunan sistem hukum dan politik hukum nasional hingga era reformasi. Perkembangan dan ragam nilai hukum pluralisme dengan perubahan mendasar sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat merupakan momentum bagi umat Islam, terutama tentang hukum Islam, menyatu dengan hukum lain serta sumber hukum nasional serta menduduki posisi penting dalam konteks pembangunan sistem dan tata hukum nasional. Faktor-faktor yang menjadi peluang dan tantangan positifikasi hukum Islam di Indonesia ini dapat dipolakan dalam 3 aspek meliputi, yaitu faktor politis, faktor filosofis, dan juga faktor sosiologis. Secara politik, lemahnya dukungan politik parlemen dalam program legislasi nasional atau prolegnas merupakan tantangan serius bagi hukum Islam menuju positivasi. Sedangkan secara filosofis, kontroversi internal dalam memahami hukum Islam ini seringkali menyudutkan pada hukum Islam itu sendiri. Hal ini terkait dengan perkembangan metodologi studi Islam yang tidak bisa dibendung dan disatukan dalam suatu paradigma tertentu ini. Sedangkan secara sosiologi, sedikit nilai hukum Islam yang menjadi tradisi atau nasional yang sangat mayoritas diakui dalam sosial masyarakat yang bisa diserap secara nasional. Dengan demikian, positifikasi hukum Islam ini dalam perspektif politik hukum era reformasi adalah upaya integrasi ilmu hukum Indonesia yang dikotomi dengan ilmu hukum Indonesia supaya menyatu
di tengah pluralisme hukum nasional menuju hukum khas Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.